Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara kasih oleh Kristus Yesus. Salam jumpa di hari yang Tuhan anugerahkan buat kita di hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, doa adalah hal yang paling utama dan yang paling sederhana dari semua praktek kekristenan. Karena doa merupakan komunikasi dua arah kepada Tuhan. Selain kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan juga memberi jawaban kepada doa-doa kita. Itu sebabnya Tuhan ingin agar kita mengungkapkan atau menceritakan segala yang kita perlukan kepadanya. Tuhan ingin keterbukaan hati kita. Tuhan ingin kita menaikkan doa untuk setiap masalah kita dan juga untuk setiap hal yang kita perlukan. Tapi banyak orang tidak menyadari bahwa ternyata banyak yang jarang berdoa atau bahkan belum pernah berdoa untuk masalahnya sendiri dan untuk kebutuhannya. Karena itulah mereka tidak pernah menerima jawaban atas masalah-masalahnya. Karena itu saudara terkasih, mari kita naikkan doa-doa kita kepadanya. Naikkan permohonan kita kepada Tuhan agar kita dapat memperoleh kelepasan dari setiap pergumulan kita. Dalam nats kita dikatakan, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Karena doa-doa orang percaya seharusnya menerima jawaban. Itu yang dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ingat, Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Setiap doa yang kita naikkan pasti Tuhan jawab. Hanya tinggal waktu saja yang menentukan kapan doa-doa itu dijawab. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan pada kita untuk meminta segala sesuatu dalam namanya. Dan kita akan menerimanya. Dalam Matius 7 ayat 7 sampai ayat 8 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang mencari, mendapat. Dan setiap orang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Karena itu, kita harus mempercayakan semua doa-doa kita pada Tuhan. Terlebih mengaminkannya. Jangan ragu akan kuasa dan kebesaran Tuhan. Dia adalah Allah Bapa kita yang penuh kasih dan dia tidak akan menolak anak-anaknya. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Untuk itu, saudara terkasih, marilah kita belajar untuk menaikkan doa dan permohonan, bahkan pergumulan kita hanya pada Tuhan. Tuhan ingin melihat keterbukaan hati kita. Tuhan ingin melihat kesetiaan kita untuk mengikut Dia. Yang pasti, kita akan menerima jawaban doa kita dan kita akan dipenuhi sukacita. Amin. Kita berdoa.
Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kami hingga pada pagi ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan di pagi ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami, Engkau sudah mengingatkan kami supaya kami mau mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan melalui doa kami. Berlah Bapa, kami mengaminkan semua doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Jangan biarkan kami ragu akan kuasa dan kebesaran Tuhan. Kami akan meyakini bahwa Tuhan mampu melakukan melebihi dari apa yang kami pikirkan dan yang kami minta dalam doa kami. Untuk itu Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan. Sesulit apapun, seberat apapun masalah kami, jika kami datang ke hadapan Tuhan melalui doa kami, di situ kami akan dimampukan untuk menghadapi berbagai hal dalam hidup kami. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Biarlah kami semakin kuat dalam menjalani hari-hari hidup kami. Hidup dalam doa, di situ ada kekuatan dalam hidup kami. Bapa di sorga, sepanjang satu hari ini kami mau serahkan semua aktivitas kami, pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah semuanya itu menjadi ibadah kami kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang menghadapi sakit penyakit, yang terbaring di tengah-tengah rumahnya. Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, terlebih yang terbaring di rumah sakit. Engkau Tuhan yang turut campur tangan dalam pengobatan mereka, supaya mereka tetap kuat, supaya mereka tetap berpengharapan pada Tuhan. Dalam doa mereka, di situ Tuhan akan memberikan kesembuhan, pemulihan itu bagi mereka. Bapa di sorga, kami mau serahkan Tuhan, anak-anak kami, dan semua orang yang ditempatkan Tuhan dekat dengan kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa, yang memelihara, Tuhan yang senantiasa yang melindungi, yang bersekolah. Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati, bahkan yang bekerja sekalipun. Tuhan memberkati mereka dalam setiap pekerjaannya. Jauhkan dari kami Tuhan sakit penyakit. Jauhkan dari kami Tuhan COVID-19. Bahkan jauhkan dari kami Tuhan mara bahaya. Bahkan kematian yang mendadak. Supaya kami tetap bersuka cita dalam menjalani hari-hari hidup kami sepanjang satu hari ini. Kami tahu kami adalah orang-orang berdosa. Tuhan kasihani kami. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Supaya kami dilayakkan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus telah memberkati saudara sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.